Keberadaan e-commerce di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, evaluasi pasar e-commerce di Indonesia telah mencapai 32 miliar US dollar sehingga menempatkan Indonesia sebagai peringkat tertinggi evaluasi pasar e-commerce di Asia Tenggara. Bahkan setelah pandemi COVID-19, terjadi peningkatan yang signifikan dari penjualan e-commerce yang disumbangkan oleh produk non-makanan. Dari penjelasan tersebut, apakah pelaku retail online tidak dapat berpotensi untuk mendapatkan kerugian? Saya Ali Haidar dari Manajemen Bisnis ITS akan mengajukan proposal skripsi yang berjudul Investigasi Perilaku Web Rooming pada produk ponsel pintar di Indonesia dengan studi kasus konsumen generasi Z. Perilaku web rooming merupakan perilaku yang berpotensi merugikan pelaku retail online, termasuk salah satunya adalah pelaku e-commerce di Indonesia, karena perilaku web rooming adalah perilaku oleh konsumen atau pelanggan atau pembeli yang melakukan pencarian informasi secara online sebelum mengunjungi toko fisik untuk melakukan pembelian. Perilaku ini Untuk dapat memahami perilaku web rooming ini, penulis akan mengadopsi kerangka berpikir dari Aurora Sahni yang membahas tentang perilaku web rooming yang didahului oleh niatan untuk melakukan web rooming dan perceived behavior control atau kontrol perilaku dan manfaat dari saluran dengan pendekatan pengurangan ketidakpastian dan manfaat saluran. Untuk menambah wawasan dari kerangka tersebut, kami sebagai penulis ingin meneliti dan membahas dari penelitian terdahulu lainnya, yaitu dari Eugene Cheng Xiao yang meneliti tentang niatan untuk melakukan web rooming yang dihubungkan dengan motivasi belanja atau shopping motivation atau motivation shopping dan persepsi saluran. Generasi Z dipilih karena generasi ini hidup sejak perkembangan internet sehingga kefasihannya terhadap teknologi tidak diragukan lagi. Penelitian ini mengetahui bagaimana fenomena web rooming dengan fokus konsumen generasi Z yang diuraikan datanya berdasarkan gender atau jenis kelamin dan usia. Sehingga penelitian skripsi ini memiliki beberapa rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana karakteristik pelaku web rooming pada ponsel pintar yang diuraikan berdasarkan usia dan gender. Yang kedua adalah bagaimana sikap terhadap web rooming terhadap niatan untuk melakukan web rooming pada generasi Z. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh persepsi saluran, pengaruh ketidakpastian, dan motivasi belanja terhadap niatan untuk melakukan web rooming pada generasi Z. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi ketiga dari rumusan masalah tersebut. Penelitian ini diolah berdasarkan dua metode analisis. Analisis yang pertama adalah analisis deskriptif dan analisis yang kedua adalah analisis PLS. Untuk analisis deskriptif, jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif yang bersifat konklusif deskriptif. Kemudian data yang dibutuhkan adalah data primer yang didapat dari pengisian kuesioner oleh sampel dari populasi yang kita pilih. Untuk populasinya adalah pelanggan yang termasuk generasi Z, sedangkan untuk sampelnya adalah orang-orang yang termasuk dari 18 hingga 24 tahun, berjumlah 130 responden dengan kriteria pelanggan yang telah melakukan pembelian ponsel pintar dalam 1 tahun terakhir dan sebelum melakukan pembelian di toko fisik melakukan pencarian di toko online. Kemudian sebelum melakukan kuesioner, kita perlu untuk menyusun kuesioner. Penyusunan kuesionernya sendiri dibutuhkan beberapa skala, baik skala nominal maupun skala interval. Skalanya antara lain adalah skala dikotomi, multiple choice dengan single respon, multiple choice dengan multiple respon, dan skala Likert. Setelah melakukan perancangan kuesioner,
maka peneliti akan melakukan pilot test yang akan disebar pada 30 responden. Setelah itu kita akan mendapatkan feedback dari pilot tersebut untuk melakukan revisi kuesioner sebelum dirilis kuesioner yang sebenarnya. Untuk teknik sampling yang kita gunakan sendiri adalah teknik sampling non-probability dengan convenience sampling, di mana kuesionernya diisi secara mandiri atau self-administrative questionnaire, yang kuesionernya sendiri dilakukan secara penyebarannya secara online dengan Google Form yang akan disebar berdasarkan data kontak pribadi dari penulis melalui akun Instagram pribadi atau akun sosial media penulis serta aplikasi messenger lainnya. Kemudian setelah data yang dikumpulkan tersebut kita olah berdasarkan dua analisis tadi. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang kita lakukan adalah analisis distribusi frekuensi dan cross step. Untuk cross stepnya sendiri yang kita teliti adalah usia, gender, dan pekerjaan. Kemudian kita juga menguji beberapa asumsi seperti uji outliers, uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji homoskedastisitas. Kemudian setelah itu kita melakukan uji reliabilitas dengan berupa kelompok alfa. Setelah melakukan analisis deskriptif, kita berlanjut untuk menganalisis penelitian tersebut menggunakan analisis PLSM. PLSM sendiri dibagi menjadi dua model, yaitu outer model atau disebut dengan model pengukuran. Kemudian ada inner model atau bisa disebut dengan model struktural. Untuk model pengukuran atau outer model kita ada dua yang diuji, ada uji validitas dan reliabilitas. Untuk validitasnya sendiri menggunakan convergent validity dan discriminant validity, sedangkan untuk reliabilitasnya menggunakan convergent validity dan kelompok alpha. Untuk model inner modelnya ada beberapa yang dihitung, antara lain seperti path koefisien R kuadrat, dan effect size serta cross validated redundancy. Oleh karena itu diajukan setelah berikut itu adalah penjelasan dari proposal skripsi yang saya ajukan yang berjudul investigasi perilaku web roaming pada produk ponsel pintar di Indonesia dengan studi kasus konsumen generasi Z. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.